Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok GK16 akan mempresentasikan mengenai obat ISDN. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian obat ISDN dan juga fungsi dari obat ISDN. ISDN atau dikenal sebagai isosorbidinitrate adalah obat yang digunakan untuk gagal jantung, spasmo esofagus, dan juga untuk mengobati angina pectoris. Kemudian, ISDN berfungsi untuk mengatasi dan juga mencegah angina pectoris atau nyeri dada dan juga sebagai vasodilatator untuk meningkatkan suplai oksigen ke jantung. Selanjutnya ada nama generik dan nama paten. Nama generik obat ISDN adalah isorbate dinitrate. Obat ini termasuk ke dalam golongan nitrat yang berfungsi sebagai vasodilator, yaitu untuk melebarkan pembuluh darah. Kemudian ada nama paten atau merek dagang dari isorbate dinitrate yang umum di Indonesia meliputi ISDN itu sendiri, lalu ada Sedocart, Varsobit, Isorbit, Isonat, dan Nosorbit. Baik, selanjutnya kita akan membahas sediaan obat ISDN. Adapun sediaan obat ISDN, yang pertama ada isosorbate dinitrate vial injeksi dan juga isosorbate dinitrate tablet sublingual. Dan selanjutnya ada juga Kedocart isosorbate dinitrate 5 mg untuk pencegahan serangan angina pectoris. Dan yang kedua ada Kedocart isosorbate dinitrate 10 mg untuk pencegahan angina pectoris dan juga gangguan angina setelah infrak miokard. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang golongan dan klasifikasi obat. ISDN adalah obat golongan nitrat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah angina pectoris atau nyeri dada akibat penyakit jantung. Obat ISDN termasuk golongan obat keras yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Selanjutnya, klasifikasi obat. Antiangina. Obat antiangina digunakan untuk meredakan gejala dengan segera dan mencegah serangan angina. Pedoman merekomendasikan pengobatan awal dengan 1 atau 2 obat antiangina. Ditambah aspirin, mungkin penghambat enzim, pengubah angiotensin, dan statin untuk pencegahan sekunder penyakit kardiovaskular. Yang selanjutnya, vasodilator untuk gagal jantung. Vasodilator adalah obat yang melebarkan atau membuka pembuluh darah. Vasodilator menjaga arteri dan vena agar tidak menyempit hingga tertutup. Vasodilator langsung mempengaruhi sel otot yang melapisi pembuluh darah. Obat ini membuat sel otot rileks sehingga pembuluh darah terbuka karena obat ini bekerja dengan cepat. Selanjutnya, agen pengobatan penyakit arteri koroner atau CAD dan gagal jantung kongestif atau CHF. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai indikasi dan kontraindikasi dari ISDN. Sebelumnya, apakah itu indikasi dan kontraindikasi? Indikasi adalah alasan atau kondisi medis mengapa obat digunakan. Lalu, kontraindikasi adalah alasan atau suatu kondisi medis yang menyebabkan obat yang harusnya digunakan tidak dapat digunakan karena dapat membahayakan atau memiliki resiko yang berbahaya. Adapun indikasi terhadap ISDN digunakan untuk menghindari atau mengurangi rasa nyeri pada dada atau angina pectoris akibat penyakit jantung, terutama disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner. Selain daripada itu, ISDN dapat dikombinasikan bersama dengan hydralazine untuk memperbaiki fungsi jantung, terutama pada pasien dengan gagal jantung. Kombinasi ini dapat menurunkan gejala nyeri dada, mengurangi beban jantung, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Adapun kontraindikasi pada ISDN, pertama, alergi terhadap nitrat. Pasien dengan riwayat alergi tidak boleh menggunakan ISDN karena dapat menyebabkan reaksi alergi serius. Yang kedua, kombinasi dengan inhibitor PDE seperti sildenafil, tadalafil, dan ricociguat. Kombinasi ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang ekstrim karena efek vasodilatasi yang berlebih, dapat berujung terhadap pingsan, shock, atau komplikasi jantung serius. Infark vertikal kanan.
Pemberian ISDN bisa memperparah kondisi ini karena obat ini menurunkan preload atau beban awal jantung yang justru dibutuhkan oleh pasien dengan infark ventrikal kanan. Yang terakhir, kardiomiopati hipertrofik, di mana ISDN bisa memperparah penyumbatan di saluran keluar ventrikal kiri karena penurunan preload dapat meningkatkan obstruksi. Setiap obat tentunya memiliki efek sampingnya masing-masing, teman-teman. Di sini kita akan membahas apa sih efek samping dari obat ISDN. Baik, selanjutnya efek samping. Yang pertama, pusing atau kepala terasa ringan. 2. Sakit kepala. 3. Mual. 4. Flushing atau sensasi panas di sekitar wajah dan leher. Penyakit yang lebih serius, yang pertama, 1. Pusing berat seperti akan pingsan. 2. Denyut jantung terlalu cepat atau lambat atau tidak beraturan. Nomor 3. Jantung berdebar-debar atau terasa seperti bergetar. Nomor 4. Nyeri dada yang makin memburuk. 5. Bibir, jari-jari atau telapak tangan membiru. Baik, selanjutnya farmakodinamik. Farmakodinamik adalah suatu ilmu yang mempelajari cara kerja obat dalam tubuh, efek suatu obat terhadap fungsi, berbagai organ dan pengaruh reaksi biokimia, serta struktur organ manusia. Farmakodinamik dari obat ISDN adalah meningkatkan perfusi miokard, mengurangi angina pektoris, menurunkan prelude dan afterload jantung, menurunkan tekanan darah, serta mengurangi suplai oksigen ke jaringan tubuh. Baik, selanjutnya farmakokinetik. Farmakokinetik adalah suatu ilmu yang tentang absorpsi, distribusi, metabolisme atau bion transformasi, serta ekskresi obat ATME. Dengan kata lain, farmakokinetik merupakan pengaruh tubuh terhadap obat-obatan. Farmakokinetik obat ISDN adalah yang pertama absorpsi, tersedia dalam bentuk oral, sublingual, dan transdermal, dengan yang sublingual adalah absorpsi tercepat dalam waktu 5 menit, oral 30 menit, dan transdermal yang mencapai 60 menit dalam mengabsorpsi. Yang kedua, distribusi melalui darah ke seluruh tubuh dan terikat dengan protein plasma sampai 40%. Yang ketiga, metabolisme ISDN di metabolisme di hati dan metabolik tidak aktif, ia diekskresikan di ginjal dalam bentuk urin. Yang keempat, eliminasi. Dengan cara sublingual membutuhkan waktu 1-2 jam, oral 2-4 jam, serta transdermal bisa 4-12 jam. Bagaimana dosis dan cara pemberian obat ISDN? Dosis sediaan diberikan dokter dapat berbeda pada setiap pasien, tergantung dari beberapa faktor, yaitu pertama, pada angina pectoris. Dosisnya adalah 20-120 mg per hari. Dosis maksimalnya per hari adalah 120 mg. Tablet sublingual adalah 2,5-10 mg diulang setiap 2-3 jam. Yang kedua, ada gagal jantung. Dosisnya adalah 40-160 mg per hari. Dosis maksimalnya adalah 240 mg per hari. Tablet oral pelepasan terkontrol 20-60 mg 2-3 kali sehari. Yang ketiga, ada injeksi intravena. Untuk vagina tidak stabil atau gagal jantung akut, dosisnya adalah 1,5 mikrogram. Nah, ya, selanjutnya pemberian obat ISDN itu ada cara sublingual, yaitu obat diletakkan di bawah lidah. Yang kedua, ada pemberian secara oral, yaitu obat diberikan secara ditelan. Dan yang ketiga, ada pemberian injeksi intravena. Obat diberikan atau pemberiannya melalui pompa infus. Baik, selanjutnya pertimbangan keperawatan tentang obat ini. Yang pertama, bentuk minum ikuti dosis dan petunjuk dokter. Nomor 2, ada tablet biasa, lepas lambat, dan sublingual. Nomor 3, biasa dan lepas lambat
Rutin 30 menit sebelum makan atau perut kosong. Nomor 4, lepas lembat, telan utuh, jangan dikunyah. Nomor 5, sublingual untuk nyeri dada, larut di bawah lidah, jangan ditelan. Nomor 6, jika lupa minum obat, konsumsi segera kecuali dekat jadwal berikutnya. Nomor 7, hindari berdiri tiba-tiba, bisa disebabkan pusing atau pingsan. Selanjutnya teman-teman, bagaimana sih indeks keamanan kehamilan mengenai obat ISDN ini? Menurut klasifikasi VDA, indeks keamanan kehamilan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu A, B, C, D, dan X, di mana obat ISDN itu masuk ke dalam kategori C. Kategori C itu menunjukkan adanya efek berbahaya dan hanya boleh digunakan jika manfaatnya lebih besar daripada risiko yang akan dialami oleh janin. Maka pengguna obat ISDN selama kehamilan perlu diperhatikan dan perlu dilakukan secara hati-hati dan perlu pengawasan yang ketat. Tidak dilupakan teman-teman juga tentunya semua obat memiliki pencegahan khusus. Nah, di sini kita akan membahas apa sih pencegahan khusus mengenai obat ISDN. Dalam pencegahan khusus, obat ISDN dapat menyebabkan glaukoma sudut tertutup, malnutrisi, hipotiroidisme, hipotermia, hipoksemia, ketidakseimbangan ventilasi, atau perkusi akibat penyakit paru-paru atau gagal jantung, iskemik, sindrom ortostatik. Pengguna ISDN ini juga dihindari pengendalian secara mendadak pada pasien gangguan ginjal dan hati yang parah, lansia, kehamilan, dan menyusui. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih.